Ayah. Ibu ayahku hampir tidak kuat lagi kah? Kenapa belum datang? Aku sudah menelepon Lan Lan tadi. Ayah. 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 Ayah, bagaimana keadaanmu? Lan Lan, si Hua. Waktuku tidak banyak lagi. Beberapa tahun lalu aku sudah menjodohkan kalian berdua dengan dua keluarga. Lan Lan, kau menikah dengan keluarga Lin di Jiangnan. Lin Qin si Hua kau menikah dengan desa Ye Ye. Zichen. Ayah. Ayah, ayah, bangun. Ayah, ayah, bangun, ayah. Tidak, aku mau menikah ke keluarga Lin. Tapi ini wasiat ayah. Orangnya sudah meninggal. Masih peduli wasiat atau tidak? Kau pikir saja, keluarga Lin yang setingkat itu apakah kau, orang kampung ini bisa sepadan? Benar, Kak. Kau lebih baik patuh saja menikahlah ke keluarga Ye. Lagi pula kau belajar peternakan. Setelah kau menikah ke desa memberi makan babi memelihara ayam. Cocok sekali, hanya tidak tahu Ye Zichen. Orang tua itu masih punya kemampuan reproduksi atau tidak. Bisa membuatmu dalam 3 tahun, punya 2 anak. Haha. Baik. Aku ikuti kata-katamu. Kak, baik sekali. Ini kau setuju sendiri, kami tidak memaksamu. Sudah diputuskan si Hua menikah ke keluarga Lin Lan Lan. Kau menikah dengan yang bermarga Ye. Lan Lan, kau memang pantas menikah ke tempat terpencil yang miskin itu. Desa Ye seumur hidupmu pasti tidak akan pernah bisa menandingiku. Ibu, kalian ini sedang apa? Ibu ayahku baru saja meninggal. Kalian ingin memutuskan hubungan denganku? Lalu kenapa? Kamu akan segera menjadi wanita desa. Sedangkan aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Lin yang kaya raya. Aku masih harus berurusan dengan orang sepertimu. Berhubungan, itu kan menurunkan derajatku. Nak, jangan banyak bicara dengannya. Kamu akan segera menjadi nyonya muda keluarga Lin. Ayo ibu antar kamu melihat mas kawinmu. Hei. Tunggu. Ibu, kamu lupa. Mas kawin kakak juga. Menikah ke tempat seperti itu benar-benar membuatku malu. Masih mau mas kawin? Bagaimana bisa begitu, Ibu? Kalau orang lain tahu pasti mereka pikir Ibu pilih kasih. Ayo, kakak. Lihat. Inilah mas kawinmu. 200 yuan ini cukup untuk orang desa sepertimu bekerja sebulan, kan? Ambillah. Ayo, Ibu. Ibu si Hua, kalian pikir menikah ke keluarga kaya akan membuat kalian tenang? Itu hanya angan-angan kosong. Lan Lan. Seorang pria tua yang belum pernah kulihat aku menikah begitu saja dengannya. Dan jadi begini kacau. Lan Lan. Keponakan. Keponakan, akhirnya kamu datang. Ayo, pulang. Tante, Anda... Aduh, salahku. Kemarilah, aku sangat senang, sampai lupa memperkenalkan diri. Halo, aku adalah Bibi dari Zichen. Halo, Bibi. Gadis ini cantik sekali, tapi kurang fotogenik ya. Ini bukan aku, ini adikku. Oh, gitu. Cuacanya panas, keponakan. Ayo kita cepat pulang. Baik. Aku bantu bawakan. Ayo. Baik, terima kasih ya. Kita sudah keluarga.
Jangan sungkan, ayo. Kebaikan yang tulus seperti ini, saat aku di keluarga Lan, tidak pernah kurasakan. Mungkin takdir membuatku menikah ke sini untuk memulai lagi, bisa jadi hal yang baik. Naiklah, ayo baik. Keponakan, jangan lihat becak ini, goyang ke kiri ke kanan, tapi ground clearance-nya tinggi, pemandangannya luas, dibandingkan mobil sport di rumah, jauh lebih baik. Bibi ternyata lucu juga, tapi naik becak ini memang punya sensasi tersendiri. Entah bagaimana Lan Sihua setelah menikah ke keluarga Lin. Sekarang bagaimana keadaannya? Selamat datang pulang, Tuan. Keluarga kaya memang keluarga kaya. Benar-benar berwibawa. Sepertinya aku menikah dengan orang yang tepat. Kakak, oh kakak, kau di desa itu saja. Mengais-ngais debu sana. Aku akan menjalani hidup sebagai orang kelas atas. Tunggu, ini rumah keluarga Lin. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kau bilang siapa yang tidak berkepentingan? Aku ini istri dari tuan muda kalian. Nyonya muda keluarga Lin. Berani menghalangi aku? Sepertinya kau tidak mau bekerja lagi. Maaf, Nyonya kami bilang. Dia tidak mengakui. Kau adalah Nyonya muda keluarga Lin. Jadi, Anda tidak boleh masuk. Kau? Dasar tidak tahu diri. Nyah. Sayang, maksud ibuku, kau belum memberikan kepada beliau upacara minum teh dan mengganti panggilan, atau kau tunggu di luar sebentar. Tunggu sampai upacara minum teh malam selesai, baru kau masuk. Apa? Sayang, anggap saja demi aku, bersabarlah. Aku janji, akan mencintaimu seumur hidup. Baiklah. Zichen pergi menggembala domba. Kalau tidak, dia juga akan menjemputmu. Oh ya, aku hampir lupa. Ini hadiah pertemuan untukmu. Lihat apakah kau suka. Tidak usah, Tante. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan sungkan, menantu. Tidak seberapa harganya. Lagi pula, ini adat desa kita, terimalah saja. Sudahlah, ini semua niat baik Tante. Karena Tante bilang tidak seberapa harganya, maka aku terima. Terima kasih, Tante. Emas ini. Ada apa? Kamu tidak suka? Aku sudah bilang, Zichen, selera dia jelek. Seperti kalian gadis-gadis muda sekarang, semua bilang emas itu kampungan. Semua suka yang, apa itu? Berlian, kamu pegang dulu. Nanti aku suruh Zichen antar kamu. Pilih yang kamu suka. Bibi, aku mau tanya, maaf. Keluarga kita bukannya punya peternakan. Iya, di bukit itu, puluhan ribu sapi dan kambing. Semua milik kita. Sapi dan kambing, puluhan ribu ekor. Di bukit belakang, masih ada puluhan ribu babi. Puluhan ribu itu ada. Dan juga beberapa investasi macam-macam. Ini semua untuk kalian berdua. Nanti suruh Zichen antar kamu lihat-lihat. Zichen, kambing-kambing itu kenapa? Jalan istri kamu, semua terhalang. Mungkin takdirku. Hua-hua sakit. Anda ya Zichen? Halo. Aku Lan, Anda, calon istri. Paman Laugen, aku sudah bilang. Aku bawa Hua-Hua ke dokter. Jalannya jauh. Kamu jangan repot-repot. Salah. Dia itu Lao Gento. Ini baru Zichen. Kamu Lan, halo aku Ye Zichen. Bukannya bilang umur 40-an kakek-kakek desa, tampan sekali, bilang artis. Juga tidak berlebihan. Kak, halo. Ibu, silakan minum teh. Jangan panggil aku ibu. Bu, silakan minum teh. Bu. Jangan panggil aku bu. Kalau bukan karena suamiku, Laolin, dulu dengan keluargamu, Lan, membuat perjanjian pernikahan. Hanya dengan keluarga kecil sepertimu ini, pantas menikah ke keluarga kami? Dan ibumu yang picik itu, benar-benar keterlaluan? Pernikahan sudah dekat, tapi kalian ganti pasangan. Seperti ini,
Tindakan yang tidak pantas, pasti hanya keluargamu, Lan, yang bisa melakukannya. Bu, aku dan si Hua saling mencintai dengan tulus. Jangan mempersulit dia. Upacara minum teh sudah selesai. Cepat kembali ke kamarmu. Tidak ada urusan, jangan keluar menggangguku. Sayang, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Aku akan bicara lagi dengan Bu dengan baik-baik. Nak, kau mau aku tahan dia sampai kapan? Melihatnya saja aku muak. Bu, kau tahan sebentar lagi, kita keluarga Lin. Keluarga Lin kita akan segera bangkrut. Hanya dengan mengandalkan keluarga Lan, kita bisa melewati kesulitan. Tapi, Bu, tenang saja. Setelah aku mendapatkan aset keluarga Lan, aku akan langsung menendangnya pergi. Apa tidak ada cara lain? Oh ya, Nak, aku dengar, miliarder misterius dari Jiangcheng baru-baru ini muncul di desa Ye. Kalau bisa mendapatkan investasi dari dia untuk perusahaan kita, maka kita tidak perlu demi uang menahan si Hua lagi, wanita murahan itu. Betul, Bu, aku akan segera menghubungi miliarder itu. Tapi, Bu, kau tahan lagi wanita murahan itu untuk sementara. Lagi pula, untuk menemukan miliarder itu, juga perlu biaya. Baiklah. Lan sudah sampai di rumah. Bak, kamu sudah sampai rumah. Dudu, jangan nakal. Dudu, jangan nakal. Maaf ya, dia agak nakal. Nama Dudu bagus sekali. Sayang, Dudu. Cium kakak dong. Dia agak suka sama kamu. Oh iya, kalau dia panggil aku kakak, dia panggil kamu apa? Bapaknya Dudu. Apa? Maaf ya, aku nggak bermaksud mau ambil untung dari kamu. Sebelumnya, bibi aku terus mendesakku. Nikah dan punya anak. Mungkin karena sering diomongin. Terus aku bilang sama dia, aku sudah punya anak. Dudu itu anakku. Mulai sekarang jangan sembarangan panggil, ya? Mengerti? Panggil dia kakak ipar, gimana? Ibu Linkin, wanita tua yang tidak tahu diri. Setiap hari mukanya masam sama aku. Setelah aku menguasai keluarga Lin sepenuhnya, akan kuusir wanita tua ini dari rumah. Ibuku masih terlalu tidak sabaran, ingin dekat dengan orang terkaya, pertama harus punya uang dan sumber daya. Yang paling penting sekarang adalah menenangkan Lan Sihua, menyedot habis sumber daya grup Lan. Sayang, Kakak Linkin, ibu tidak suka sama aku, ya? sayang, jangan terlalu banyak pikiran. Dia sedang menopause, suasana hatinya jelek. Jangan membujukku lagi. Aku tahu. Aku yang tidak pantas untukmu. Sayang, tenang saja. Tidak peduli apa kata orang, di hatiku, aku hanya suka kamu. Oh iya, ini aku beli dari rumah lelang khusus untukmu, cincin telur merpati, senilai 30 juta. Di seluruh dunia unik, tidak ada duanya. Kakak Linkin, kamu baik sekali. Si manis ini sungguh mudah dibodohi. Apa cincin berlian 30 juta? Sebenarnya hanya barang palsu seharga 200 ribu. Dasamatus? Oh iya, ku dengar kakakmu menikah ke desa Ye. Kenapa kau sebut dia? Begini ku dengar orang terkaya di Jiangcheng tinggal di desa Ye, perusahaan Lin kami. Punya proyek, ingin kerjasama dengan orang terkaya itu, bagaimana kalau kau pergi ke sana mewakiliku? Kak Linkin, karena ini proyek keluarga Lin, kenapa kau tidak pergi sendiri? Ya karena aku tidak punya uang. Tentu saja demi kebahagiaan kita. Coba pikir, kalau kita dapat investasi dari orang terkaya itu, ibuku pasti akan menerimamu. Nanti kau akan menjadi nyonya muda keluarga Lin yang sah. Kalau bisa dapat uang dari orang terkaya. Ibunya Linkin, si manis itu pasti akan berlutut dan menjilatku. Lagi pula, pergi ke desa Ye sekaligus bisa lihat seberapa sengsara Lan sekarang. Kak Linkin, beberapa hari lagi aku akan pergi ke desa Ye bersama ibuku.
rumahku cuma punya 2 kamar, jadi terpaksa kau tidur sekamar denganku. Apa? Tenang saja. Sebelum pernikahan kita, aku pasti tidak akan menyentuhmu. Kalau kamu masih khawatir, aku akan tidur di kandang keledai saja. Astaga, Anda salah paham. Pria tampan di sampingku, aku takut diriku sendiri tidak bisa menahan diri. Aku dengar dari bibimu sebelumnya, keluargamu sangat kaya. Kenapa tidak tinggal di kota? Sebenarnya, kami tinggal di sini bukan untuk diri kami sendiri. Di dekat rumah kami, ada puluhan desa miskin. Dulu, ayahku menyumbang barang dan uang, tapi itu hanya solusi sementara. Setelah orang tuaku meninggal, aku memutuskan mewujudkan mimpi mereka. Memimpin warga desa dengan tangan mereka sendiri mencari jalan menuju kemakmuran. Kami mengembangkan industri peternakan, juga membangun resor desa. Harapannya, seluruh desa bisa keluar dari kemiskinan dan menjadi makmur. Kawan, kamu benar-benar beruntung. Waktu kuliah aku belajar jurusan peternakan. Aku akan memimpin kalian dan warga desa menjadi kaya, menuju kehidupan sejahtera, bukan masalah. Benarkah? Itu bagus sekali. Tunggu sebentar. Di kartu ini ada puluhan juta. Apa yang kamu suka, kamu beli saja. Puluhan juta. Masih kurang ya? Nih, kalau ini semua digabung, ada belasan miliar. Kamu suka apa? Kamu bisa beli semuanya. Ini. Gampang aja ngeluarin puluhan miliar. Orang terkaya di Jiangcheng pun tidak semewah ini, kan? Tidak usah, tidak usah. Di keluarga kami, yang pegang uang adalah istri. Milikku, semuanya milikmu. Ambil saja. Kamu percaya banget sama aku? Iya. Aku bisa bersumpah demi lampu, mulai sekarang kamu, Lan, adalah wanita yang paling aku cintai. Jika aku melanggar sumpah, disambar petir mati tidak wajar. Jangan ngomong sembarangan. Aduh, gawat. Keledai hitam besar kita membawa keledai milik Bibi Wang sebelah kabur bersama. Keledaiku, dasar keledai hitam besar terkutuk. Ahwa kami masih keledai betina muda perawan begitu saja kau culik dia. Bibi Wang, kan? Ayo, jangan khawatir dulu. Masa saya tidak khawatir? Ahwa kami masih kecil sudah hilang. Bagaimana ini? Anda jangan khawatir dulu. Biarkan saya lihat dulu. Lihat jarak tapak kaki ini, saya perkirakan itu keledai jantan. Beratnya sekitar 200 kg. Bah, kok tahu itu keledai jantan? Lan itu. Lulusan terbaik jurusan peternakan. Begitu ya? Saya kira anak dari kota semua manja-manja. Ayo cepat cari cara. Aku punya cara untuk menyelamatkan ahwamu. Mereka seharusnya ada di lereng bukit di depan. Ayo ikut aku. Aku antar kamu cari mereka. Ayo, lihat, di sini. Aduh, anak gadisku. Masa sih? Ternyata keledai kamu romantis juga ya, suka memetik bunga liar di mana-mana. Lan, tadi sikap Bibi kurang baik, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Bibi, kita kan satu kampung, tetangga dekat, tidak perlu sungkan begitu. Zichen, sungguh beruntung, menikahi istri sebaik kamu. Bukan hanya cantik, tapi juga pintar. Bibi Wang benar. Bisa menikahi Lan adalah keberuntunganku. Sepertinya dia juga tidak membenciku. Kali ini, demi istrimu, aku tidak akan mempermasalahkan keledai hitam besarmu yang menculik ahwa kami. Kalau dia masih ngotot pada ahwa kami, jangan salahkan aku jika aku menjadikannya pangsit isi daging keledai. Lan. Kamu hebat sekali. Zichen, cepat pulang dan lihatlah. Banyak angsa di desa kita yang mati. Kalau tidak segera dicari jalan, yang tersisa puluhan ribu ekor juga akan mati. Apa? Tiba-tiba begini sejak pagi tadi. Dokter hewan bilang ini penyakit menular, tapi sudah disuntik juga tidak mempan. Tunggu, Zichen. Jangan marah, Om bicara agak kasar. Istrimu ini, kan memang putri kota.
Apa dia tahu cara mengobati angsa? Pak Kepala Desa, Lan itu lulusan peternakan. Keledai yang hilang dari rumah Bibi Wang tadi, semua ditemukan kembali berkat dia. Betul, Pak Kepala Desa. Biarkan Lan kami mencoba. Lihat kondisi angsa-angsa ini. Kalau ditunda lagi, sayangnya semuanya tidak akan bertahan lama. Memang begitu katanya, tapi desa kita sebelumnya belum pernah kedatangan lulusan kota. Semuanya hanya pilih-pilih kerja dan tidak berguna. Lagi pula istrimu, apa benar-benar punya kemampuan? Kalau sampai mati karena diobatinya, siapa yang akan bertanggung jawab? Benar. Nanti dia pergi begitu saja. Setahun ini sia-sia. Para warga sekalian, saya, Ye Zichen, di sini berjanji kepada kalian semua, jika Lan tidak berhasil menyembuhkan angsa kalian, segala kerugian saya, Ye Zichen, yang akan menanggungnya. Apakah dia sedang membelaiku? Kalau begitu, aku pasti tidak boleh mengecewakan kepercayaannya padaku. Baik, aku lihat. Ini. Sepertinya ini bukan penyakit menular. Tunggu, ini. Pakannya berjamur. Apa? Siapa yang membeli pakan ini? Kata akuntan Li, pakan ini lebih murah 30%. Pak Ye, saya benar-benar tidak tahu akan begini. Distributor itu bilang, hanya lembab, jemur sebentar bisa dipakai. Nanti aku hitung denganmu. Lan, sekarang bagaimana ini? Angsa-angsa ini, adalah hasil jerih payah warga desa. Tenang saja, Zichen. Suruh orang siapkan air kacang hijau dan likoris. Ambil juga kulit pohon kuning dan koptis. Encerkan lalu berikan ke angsa. Mereka pasti akan sembuh. Baik, kami segera siapkan. Sudah? Bawa pulang dan istirahatkan dengan baik. Bagaimana kalau ini aku yang kerjakan, kamu pulang istirahat dulu. Perbandingan obat ini, kamu tidak akan paham, kalian tidak mengerti. Biarkan aku yang melakukannya. Lan. Lan. Kamu akhirnya sadar. Sudah pingsan 3 jam. Ayo. Pelan-pelan. Ayo, cepat minum bubur. Kepala desa. Istri Zichen, kamu istirahat saja, kami datang, terutama untuk berterima kasih padamu. Sebelumnya sikap kami kurang baik, jangan ambil hati ya, kalau bukan karena kamu yang cepat menemukan, menyelamatkan angsa kami. Usaha kami setahun ini akan sia-sia. Kepala desa, Anda terlalu sopan. Ini semua, berkat kerja sama semua. Zichen, kamu benar-benar mendapat istri yang baik. Tidak hanya bisa membantu Wang Shen mencari keledai, juga bisa mengobati angsa seluruh warga desa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sejak Lan datang, kita semua ikut mendapat berkah. Mulai sekarang, Lan adalah harta berharga desa Ye. Zichen, kalau kamu berani menyakitinya, kami tidak akan memaafkanmu. Semua tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Lan dengan baik. Baiklah, kami tidak akan mengganggu lagi. Makanan ini hanya sedikit tanda terima kasih. Semua hasil bumi desa. Masa sih? Kalian bilang ini oleh-oleh khas? Kalau kamu tidak suka, kami kasih yang lain. Tidak usah. Aku cuma terlalu lelah. Istirahat sebentar saja. Kalian tidak perlu repot. Tidak usah. Lan, kamu adalah bintang keberuntungan desa Yejia, dan juga aku, Ye Zichen, orang yang akan kujaga seumur hidup. Aku pasti akan menjagamu. Ya udah. Kamu selalu bicara begitu. Semua orang ada di sini, kamu tidak malu. Sudah, kami semua tidak mengganggu lagi. Aku pulang dulu. Aku antar kalian. Tak usah. Kamu istirahat saja. Aku antar mereka. Zichen, umurmu sudah tidak kecil lagi. Selama ini, demi pembangunan desa, kamu mengabaikan urusan pernikahanmu. Di dalam hatiku, Lan adalah gadis yang baik. Kalian cepatlah, segera nikah. Tapi satu hal, jangan sampai kamu menyia-nyiakan gadis itu. Baik, Pak Kades. 2 hari lagi, ulang tahun Lan. Aku berencana di resor melamar dia. Wah, bagus itu. Nanti saat itu, aku ingin memberi kejutan padanya. Juga berharap Pak Kades dan warga bisa membantu saya. Serahkan pada kami. Si Hua, ini yang diinvestasikan Taipan, resor peristirahatan, sungguh megah.
Tapi, bagaimana kamu yakin Taipan ada di sini? Tentu saja. Lin Qin bilang padaku, Taipan ada di desa Yejia ini. Pasti dia tinggal di resornya sendiri. Masa seperti suami Lan Lan, bujangan tua kampung itu, tinggal di gubuk reot? Ada benarnya. Memang si Hua kita pintar. Ayo, Bu. Kita check-in dulu, lalu cari Taipan pelan-pelan. Baik, ayo. Bu, si Hua kalian kok datang? Lan Lan, kamu kan dulu putri sulung keluarga Lan. Sekarang kok jadi pelayan? Ini hari ini. Sudahlah. Jangan jelaskan padaku. Aku agak capek. Cepat bukakan kamar untukku. Malam ini aku mau tidur nyenyak. Terus perawatan kulit. Besok aku mau cari orang terkaya. Cari orang terkaya? Bu, si Hua. Hari ini, ulang tahunku, loh. Aku pikir kalian datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Jangan sok-sokan. Apa yang bagus dari dirimu? Lan Lan, Lan Lan, jangan berhayal lagi. Di hati mereka sama sekali tidak ada dirimu. Anak ketiga, kamu nunggu apa? Cepat antar kami ke kamar. Percaya nggak? Kalau kamu masih lambat, aku akan cari manajer kamarmu dan komplain kamu. Lan Lan, akhir-akhir ini musim liburan. Resort juga sibuk sekali. Jadi terpaksa kamu, sebagai pemilik bekerja, sebagai cleaning service, untuk sementara. Pekerjaan sih nggak ada yang rendah atau tinggi. Ku dengar ibumu dan adikmu tinggal di resort ini. Kita sempatkan berkunjung ya. Nggak usah. Pokoknya, mereka juga nggak anggap aku keluarga. Lan Lan, mulai sekarang di sini adalah rumahmu. Kedepannya, apapun yang kamu alami, aku dan Tante adalah keluargamu. Anak nakal, kamu jahatin Lan Lan kita, ya? Enggak kok. Kamu berani bohong? Kamu enggak jahatin Lan Lan? Kenapa dia nangis? Anak baik, jangan nangis ya. Kalau si kecil ini jahatin kamu, bilang sama Bibi yang beresin dia. Bibi, dia nggak jahatin aku, cuma aku terlalu terharu. Aku benar-benar merasa bersyukur. Bertemu dengan Zichen, bertemu dengan Bibi baru, benar-benar merasa punya keluarga. Anak baik, bisa jadi keluarga denganmu, kami juga sangat senang. Zichen, bibi kalian di mana? Zichen, bibi kalian pergi kemana? Zichen, tante pergi kemana? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kalian ini. Lan Lan, selamat ulang tahun. Zichen, terima kasih, masih ingat ulang tahunku. Terima kasih semuanya, terima kasih. Lan Lan, buatlah permohonan. Semoga bisnis desa Ye semakin maju, semoga tante sehat selalu, dan yang terakhir, semoga aku dan Zichen bisa bersama selamanya. Lan Lan. Kondisiku juga tidak sebaik dirimu, tapi aku bersumpah, aku tahu, umurku jauh lebih tua darimu. Aku akan berusaha sekuat tenaga, membuatmu bahagia. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Aku mau. Lan Lan, tante bilang kamu tidak suka perhiasan emas. Aku minta seseorang di lelang membelikannya cincin berlian yang unik ini kamu. Suka kan? Aku suka, asal dari kamu, aku suka semuanya. Terima kasih, Zichen. Cium.
Kamu manis sekali. Cepat kembalikan cincinku, keluarkan. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Kenapa kamu pukul istri keponakanku? Dua orang ini pasti suamimu dan bibi dari pihak suami, kan? Benar-benar satu keluarga ya. Sama-sama kelihatan miskin. Lan Sihua, aku tidak izinkan kamu menghina suamiku dan keluargaku. Kumohon, sekarang juga, minta maaf pada mereka. Lan, kamu gila ya? Kamu suruh aku minta maaf pada dua orang kampungan ini? Gadis ini, kok kelihatan agak familiar ya? Lan, bukankah dia awalnya yang bilang mau menikah dengan Zichen, adikmu? Iya, memangnya kenapa? Hanya orang bodoh yang mau menikah dengan orang kampung ini. Sekarang aku adalah nyonya muda keluarga Lin di Jiangcheng. Omongannya kasar sekali. Masa nyonya muda sih? Menurutku, masih kalah sama aku, nenek kampung ini. Nenek busuk, apa katamu? Lan Sihua, kamu kelewatan. Berani kamu menyentuh bibi. Memang kenapa kalau aku sentuh? Dia tidak apa-apa kok. Lagi pula, meskipun dia terluka, apa yang bisa dia lakukan padaku? Lan, berani kamu pukul aku? Sejak kecil, orang tuaku saja tidak pernah memukulku. Memang kenapa kalau aku pukul? Aku kakakmu, mengajari kamu cara bicara dengan orang yang lebih tua. Dia orang yang lebih tua? Aku tidak punya orang tua yang kelihatan melarat seperti ini. Ada apa ini? Bu, Lan memukulku. Dia juga suruh aku minta maaf pada nenek busuk ini. Yang kupukul memang kamu. Siapa izinkan kamu menghina suamiku dan keluargaku? Minta maaf pada mereka. Aku. Sudahlah. Jangan ribut semua. Kamu seorang nyonya muda keluarga Lin. Ngapain ribut dengan orang-orang kampung ini? Malu-maluin. Jangan lupa, kita kesini untuk apa? Bu, Lan mencuri cincin telur merpati pemberian kakak Linkin. Kamu bohong. Kapan aku mencuri cincinmu? Kamu tidak mencuri? Kalau kamu tidak mencuri cincinku, kenapa ada di tanganmu? Ini hadiah dari Zichen untukku. Apa urusanmu? Dia mampu beli? Linkin bilang, ini bernilai 30 juta cincin berlian. Dia kerja seumur hidup pun. Dia juga nggak mampu beli. Kok kamu tahu aku nggak mampu? Kamu cuma pekerja rendahan. Kamu mampu beli? Tukang bersih-bersih hotel? Dengan gajimu yang cuma 2-3 ribu per bulan, kamu bisa beli apa? Apa buktimu? Bukti kalau aku curi cincinmu. Cincinku ada di kamar hotel. Kamu pergi bersihin. Pas aku balik, udah nggak ada. Sekarang kebetulan ada di tanganmu. Kalau bukan kamu, siapa dong? Apa benar dia yang curi? Kayaknya iya. Masa ada kebetulan gini? Jangan ngomong sembarangan. Istri keponakanku nggak akan lakuin hal gini. Cincin ini punya Lan, cepet balikin. Dasar manis, kamu ngapain? Rusakin cincinku 10 nyawa pun nggak cukup. Lan Sihua, kayaknya kamu kebanyakan dimanja. Cepat balikin cincinnya. Terus minta maaf sama keluargaku. Lan, kamu gila ya? Aku minta maaf sama mereka. Mimpi aja. Kamu. Nona, mengingat kamu adalah keluarga Lan, segera kembalikan cincin istriku dan minta maaf pada keluargaku. Kamu orang kampung, urusan keluarga Lan, jangan ikut campur. Dia istriku. Coba aja sentuh dia lagi. Nona Lan, kami di kamar kamu nemuin ini. Maaf, ini punya kamu? Bagaimana bisa ada cincin yang persis sama? Sepertinya benar-benar gadis ini difitnah. Iya, orang macam apa? Barangnya sendiri berantakan, malah menuduh orang lain. Meskipun kau tidak mencuri, terus kenapa? Kau menikah dengan orang kampung ini, kau akan selamanya hanya pantas pakai barang palsu. Lan Sihua, bicaralah yang sopan. Istri keponakanku tidak mungkin pakai barang palsu. Ini adalah Zichen yang sengaja dilelang dibelikan untuk Lan kami. Lelang? Kalian orang udik, kalian tahu pintu lelang menghadap kemana? Lan, cincin ini benar-benar kubeli di lelang. Percayalah padaku. Zichen, aku percaya padamu. Bu, kau dengar? Otak kakakku tidak waras. Ya, dia percaya sama orang udik ini kalau cincin yang dibelinya asli.
Satu keluarga bermasalah. Kakakmu sudah dicuci otak oleh bujangan tua dari desa itu. Dia jadi wanita kampung yang suka barang palsu. Kau, jauhi saja dia, jangan sampai ketularan bau miskinnya. Apa hak kalian bilang cincinku palsu? Menurutku, cincin di tanganmu itu yang palsu. Ini tidak mungkin palsu. Ini pemberian kakak Lin Qin. Dia tuan muda keluarga Lin. Masa ia memberiku yang palsu? Para wanita, jangan bertengkar. Saya Lang Yun, sedikit paham soal penilaian perhiasan. Boleh saya lihat cincin kalian? Lang Yun? Dia itu salah satu master penilaian terkemuka dunia. Lang Yun. Konon Master Lang Yun dalam sekali lihat bisa membedakan asli palsu perhiasan. Selama bertahun-tahun, tidak pernah salah. Kalau begitu, tolong tuan. Lan Sihua, tunggu apa lagi? Masa kau takut? Omong kosong, apa yang harus kutakutkan? Cincinmu. Kalau ternyata palsu setelah diperiksa, kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau cincinmu yang palsu? Cincinku tidak mungkin palsu. Kalau cincinmu palsu, tolong segera kembalikan cincin itu padaku dan pergi dari sini, dan minta maaf pada keluargaku. Baik. Dua cincin ini memang ada satu yang palsu. Dan itu palsu yang sangat murah. Lan, kalau kamu mengaku sekarang juga dan minta maaf padaku, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, nanti setelah dia selesai memeriksa, kebenaran terungkap muka kalian. Mau ditaruh di mana? Bahkan jika yang diberikan Zichen padaku itu palsu, itu tetaplah sebuah perhatian darinya. Pak Guru, silakan umumkan hasilnya. Baik, kalau begitu aku akan mengatakannya. Bu, cincin Anda ini adalah asli. Dirancang oleh desainer Prancis secara langsung, batu permata sebesar telur merpati, hanya satu di dunia. Suami Anda sangat perhatian kepada Anda. Mana mungkin? Master, apa Anda salah lihat? Mana mungkin dia mampu membeli yang asli? Bu, setelah saya periksa cincin Anda, ini memang palsu, bahannya hanya batu kerikil biasa, harga pasar tidak lebih dari 200. Tidak mungkin. Jika Anda tidak percaya kata-kata saya, Anda bisa minta orang lain untuk memeriksa. Lan Sihua, sampai sekarang, apalagi yang bisa kamu bantah? Kamu sekarang juga keluar dari sini, dan minta maaf kepada keluargaku. Ini tidak mungkin. Aku tahu, pasti kalian sudah bersekongkol menukar cincinku. Lan Sihua, jangan membuat keributan di sini. Kamu punya waktu untuk bersama kami di sini membuat onar? Sebaiknya kamu pulang dan tanyakan baik-baik kekasihmu, kakak Lin Qin. Kamu masih mau menghasut hubunganku dengan kakak Lin Qin? Pasti kalian yang menukarnya. Kalau tidak, dia hanyalah orang kampung. Mana mungkin dia mampu membeli cincin semahal ini? Lan Sihua, kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Cepat kembalikan cincinku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Aku bilang sekali lagi, tidak ada yang menukar cincinmu. Cincin ini milikku. Apa buktimu bahwa cincin ini milikmu? Jika kamu tidak bisa memberikan bukti, aku akan lapor polisi. Cincin semahal ini cukup untuk keluargamu di penjara seumur hidup. Bukti, aku punya. Ini sertifikat dari rumah lelang yang diberikan padaku. Kalian bisa lihat, ada juga stempel resmi rumah lelang di atasnya. Ini tidak mungkin. Dia orang desa kampungan. Bagaimana dia bisa membeli cincin semahal ini? Ada apa dengan desa? Siapa bilang orang desa punya uang tidak boleh beli cincin? Lagi pula cuma 30 juta. Cuma ini aku masih merasa kurang untuk Lan kita. Cuma 30 juta? Nenek tua, kamu sombong sekali ya. Cuma 30 juta? Banyak, Lan, aku tidak menyangka, ternyata keluargamu miskin sekali. Selama ini kamu benar-benar menderita. Nenek tua, kamu bilang siapa yang miskin? Kamu? Lan Sihua, bagaimana bisa kamu mendorong bibi? Aku dorong dia kenapa? Seorang nenek tua. Aku dorong dia bisa apa? Sihua, kita jangan sama mereka orang kampungan itu. Ayo cepat cari orang terkaya, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai kena aura kemiskinan. Orang desa ini tertular. Zichen, mereka berdua cari kamu ngapain?
Mana aku tahu. Mereka cari aku mau ngapain? Hahaha. Ma, kamu dengar enggak? Dia bilang dia orang terkaya di Jiangcheng. Kalau dia orang terkaya di Jiangcheng, aku jadi orang terkaya di dunia dong. Hahaha. Lan Lan, suami kampunganmu itu bukan cuma miskin, otaknya juga bermasalah. Terserah kalian mau bilang apa. Di sini nggak terima kalian. Pergi sana. Tukang bersih-bersih kampungan, pantas apa ngusir kami? Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Lan, kamu pikir dengan deketin orang desa ini, kamu jadi hebat. Aku bilang ya, kamu tahu ini tempat apa? Ini tempat milik grup Y. Pamanku adalah manajer umum resort ini. Aku telepon sekarang, panggil pamanku ke sini. Nanti kita lihat siapa yang pergi. Baik. Paman, mereka mengganggu aku dan ibuku. Cepat bantu kami. Kak, sekarang aku adalah manajer umum grup Y, sibuk sekali. Urusan kecil seperti ini, jangan sembarangan panggil aku ke sini. Tahu sejak kecil kamu adalah yang paling sukses di keluarga kita. Kakakmu benar-benar sudah tidak punya cara lain baru mencarimu. Sudahlah, hari ini aku bantu sekali ini. Pak Chen, mereka itu bukan hanya mengganggu kami, tapi juga mencuri cincin keponakanmu. Hari ini kamu harus beri mereka pelajaran. Paman, aku juga ingin mereka semua berlutut minta maaf. Ini para preman itu berani sekali mengganggu kakak dan keponakan aku, Chen Zenshan. Kalau kalian pintar berlutut dan mengaku salah, aku anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Pak Chen, jadi, kamu mau lihat dulu, siapa aku? Peduli siapa kamu? Pak Ye. Xiao Chen, dulu ya, kami benar-benar salah menilai kamu. Kalian kenal dengan pamanku? Jadi dia itu pamanmu? Aku tidak hanya kenal dia, posisinya sekarang semua itu aku yang angkat dia. Ini. Paman, kenapa sih? Untuk apa takut sama mereka? Mereka itu orang kampung. Mereka semua bergantung padamu untuk hidup. Cepat suruh mereka berlutut minta maaf padaku. Kalau tidak, pecat mereka semua. Pak Chen, ya, aku dengar, kamu sekarang jadi manajer umum grup Jiangcheng Shoufu. Kamu takut apa? Tadi kamu bukannya sombong? Ayo, serang. Adikku itu orang kepercayaan orang terkaya Jiangcheng. Dia hanya perlu satu kata, akan membuat kalian mati. Diam kau. Chen Zenshan, apa maksudmu? Mereka cuma sekelompok orang kampung. Kamu takut apa? Diam. Paman, ada apa denganmu? Mereka memang orang kampung. Kenapa harus takut sama mereka? Kamu juga diam. Pak Ye, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Tidak apa-apa. Chen Zenshan, kamu bukan saudara mereka. Mulai sekarang, aku putus hubungan total dengan mereka berdua. Paman, kamu demi orang kampung ini mau putus hubungan dengan kami? Chen Zenshan, apa kamu tidak punya hati? Aku ini kakakmu loh. Sekarang kamu jadi leluhurku pun aku terima. Kumohon, jangan teriak. Aku sampai di titik ini tidak mudah. Jangan hancurkan aku. Anggap saja aku tidak pernah datang. Kamu tidak boleh pergi. Hari ini kamu harus bantu kami melampiaskan amarah ini. Sebaiknya kamu jangan memaksanya. Bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani melawan kami. Dasar orang kampung. Kamu pikir kamu siapa? Adikku itu orang kepercayaan orang terkaya. Satu kata saja bisa membuatmu mati. Chen Chayun, kamu mau mati itu urusanmu, tapi jangan seret aku juga. Chen Zenshan, sebenarnya kamu takut apa sih? Cukup. Chen Zenshan, bawa saudaramu dan pergi cepat. Jangan buat aku mengulanginya lagi. Baik. Panggil orang, bawa mereka. Chen Zenshan, dasar tidak punya hati. Kamu lupa betapa baiknya aku padamu waktu kecil. Waktu kecil popokmu semua aku yang cucikan. Kamu. Lan, aku bilang ya. Penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas padamu. Tante, maafkan aku. Ini semua salahku, aku telah menyusahkan kalian, membuat kalian malu. Maaf. Anakku, tante sayang padamu. Kami benar-benar tidak menyangka ibumu dan adikmu ternyata begitu tidak masuk akal, setiap kali memikirkan masa lalumu. Hidup yang kau jalani, tante jadi tidak tega. Tidak apa-apa, sudah. Hal-hal yang sudah lewat. Biarlah berlalu. Lihat, mulai sekarang, aku punya tante. Punya Zichen.
Kita semua adalah satu keluarga. Benar, Lan Lan. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi, kami selalu mendukungmu. Tidak. Ye Zichen, kau adalah orang terkaya di Haicheng. Berapa lama lagi kau akan menyembunyikannya dariku? Aku tidak berniat menyembunyikannya darimu, aku hanya ingin. Kamu takut aku ini wanita matre yang benci miskin dan cinta kaya karena uang, makanya aku bersamamu. Masa sih? Kalau aku beneran mikir gitu, aku nggak akan kasih kartu bank keluarga semuanya padamu. Iya juga sih. Aku cuma merasa status orang terkaya ini sih nggak berarti apa-apa. Aku kira tante udah bilang ke kamu, kalau aku ngomong lagi. Kamu kira aku pamer? Ya. Tapi aku malah berharap kamu ngincer uangku, setidaknya aku beneran kaya. Kamu aja yang suka ngomong. Lan Lan, kita berdua, umur kita beda banget. Sulit buat bersama sampai tua. Aku cuma mikir sebisa mungkin. Bisa kasih ganti rugi ke kamu. Zichen, kamu tahu, aku nggak peduli soal itu. Aku cuma mau saling mendukung, saling jujur. Bikin aku kesal. Kesel banget. Ma, dari kecil sampai besar, mana pernah diperlakukan seperti ini. Om bener-bener pecundang gak guna, sampai-sampai sama Lan Lan si kampungan sampai ketakutan begitu. Aku juga ngerasa aneh. Dia sekarang sudah di grup Y direktur utama di seluruh kota Jiangcheng. Dia takut sama siapa? Kecuali orang yang dinikahi Lan Lan beneran orang terkaya di Haicheng. Ibu, jangan-jangan otakmu juga rusak tertular dari dia juga? Yang dia nikahi itu adalah seorang bujangan tua dari desa. Mana mungkin dia orang terkaya di Jiangcheng? Sungguh konyol. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Karena kalian semua tidak bisa membantuku. Paman juga seorang pengecut yang tidak berguna. Kalau begitu aku akan mencari keluarga Lin untuk membantuku. Aku pasti akan memberi Lan Lan sedikit pelajaran. Dan, cincin ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi dengan ini. Baik. Kamu sedang apa? Begitu serius. Kamu datang. Ayo, cepat duduk. Zichen, akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar mendukung proyek kesehatan dan pemulihan di pedesaan. Belakangan ini aku pergi berkeliling di desa kita, melihat di sebelah barat desa kita ada sebidang tanah kosong yang luas, pegunungan yang indah, dan air yang jernih. Lalu aku berpikir, jika bisa membuat sebuah tempat yang menggabungkan ekologi wisata dan perawatan lansia menjadi satu proyek kesehatan dan pemulihan, bisa memberikan desa kita banyak keuntungan. Aku sudah membuat sebuah rencana, lihatlah, bagaimana menurutmu? Wah, rencanamu ini luar biasa. Dengan ini tidak hanya bisa menyelesaikan masalah lapangan kerja di desa, tetapi juga bisa memasarkan produk pertanian desa dan menjualnya, sekaligus banyak manfaat. Aku akan segera mengatur orang untuk melakukan promosi di seluruh kota. Berusahalah agar proyek ini segera terrealisasi. Lan Lan, terima kasih. Terima kasih untuk desa Y, kita sudah memikirkan banyak hal. Zichen, aku juga berpikir kamu dan para warga semua begitu baik padaku. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk membantu kalian agar hatiku juga merasa sedikit lebih bahagia. Lan Lan, gitu. Bibike, kenapa? Gak apa-apa, aku cuma mau nanya kalian, mau makan malam gak? Aku gak mau. Lagi diet. Cewek. Ngapain sih diet? Makan aja, gemuk itu rejeki. Bibi. Aku ngerti, lanjut. Lan Lan. Kita lanjut. Gak bisa. Kenapa sih? Aku nggak tahu kamu. Bisa nggak sih? Ini salahku suamimu. Aku bakal buktiin ke istriku. Tapi aku takut ngaruh ke badan kamu. Masa? Sayang, ayo keluar main. Linkin, kamu harus kasih penjelasan hari ini. Kenapa penilai perhiasan Lang Yun bilang cincinku ini palsu?
Ketahuan harusnya nggak mungkin sayang. Cincin ini aku beli di lelang buat kamu masa palsu sih. Kamu masih mau bohongin aku? Kamu tahu nggak? Cincin ini bikin aku di depan orang-orang udik itu jadi malu banget. Sayang, aku sumpah demi cintaku padamu, cincin ini pasti asli, itu, si master apa itu pasti penipu keliling. Iya, sayang bukannya kamu ke desa ye cari kakakmu, kok marah banget sih? Kamu malah berani ngomong. Aku pergi nemuin kakakku, ketemu dia pakai cincin yang sama persis denganku, dia bilang punya dia asli, ada sertifikat penilaian. Si master itu bilang punya dia asli, punyaku palsu, aku kesel banget. Apa? Nggak masuk akal, dasar orang udik, berani-beraninya sama istri Linkin. Kak Linkin, kamu harus belain aku, hajar tuh orang-orang udik. Berani sama istri Linkin sama saja berani sama aku, dendam ini pasti dibales, tapi bukan sekarang. Istri aku dengar kabar grup Y mau di seluruh kota, ngadain rapat tender. Asal kita ikut rapat ini dan kerjasama dengan orang terkaya nanti, seluruh Jiangcheng jadi milik keluarga Lin dan keluarga Lan. Beberapa orang udik ngerjain mereka gampang banget. Serius, Mas Linkin, kalau begitu, aku ikut aja aturanmu. Sayang, begini, ikut tender ini butuh undangan, aku harus beli undangan, sekarang ini aku lagi agak kekurangan, kamu bisa bantu aku? Bukannya keluarga Lin itu keluarga kaya? Kenapa harus pakai uangku? Uangku kan sudah dipakai buat beli cincin kamu. Kalau pakai uang perusahaan takutnya bocor informasi gak bagus buat kita menang tender, lagi pula, bukannya kamu selalu ingin dihargai sama ibuku? Begitu kerjasama dengan konglomerat kamu, jadi penyelamat keluarga Lin, siapa lagi yang berani meremehkan kamu, iya kan? Ya udah deh. Ini mahar pernikahanku. Semuanya di sini. Tenang, sayang. Aku pasti sayang kamu seumur hidup. Nanti kalau aku sudah kerjasama dengan konglomerat langsung aku tinggalin kamu, si manis. Lan, asal kita kerjasama dengan konglomerat kamu, gak akan bisa bangkit lagi. Seumur hidupmu harus aku injak-injak. Wah, Lan tender yang kamu atur hari ini bagus banget. Iya dong, yang ikut tender hari ini semua orang penting di Jiangcheng. Aku gak boleh bikin malu Zichen. Lan, Zichen bisa menikahimu itu rezekinya. Omong-omong, Tante, hari ini tender kekurangan tenaga. Kita ganti bentar, terus bantu. Hati-hati. Ya. Itu kan Lan, sama tantenya yang kampungan, kenapa mereka ada di sini? Apa? Kak Linkin, aku bilang, aku tadi kayaknya lihat Lan sama bibi kampungannya. Lan, bukannya itu kakakmu yang menikah ke desa? Kamu pasti salah lihat, ini kan tender yang diadakan orang terkaya, mereka cuma orang desa, masa bisa masuk? Aku salah lihat. Mustahil. Ayo, sayang. Kita harus sebelum tender dimulai, cari orang terkaya, bujuk mereka, biar pilih keluarga Lin. Tunggu. Kalian siapa? Hari ini ada acara penting. Orang luar dilarang masuk. Anda wakil direktur Zhang dari grup Y, kan? Halo? Oh, saya Lin dari grup Lin. Kami juga datang untuk tender. Tender? Kalian punya undangan? Ada. Tuan Lin, keluarga Lin sepertinya tidak mendapat kualifikasi tender ini, undangan ini. Jangan-jangan palsu? Kamu bisa bicara apa sih? Undangan kami jelas asli. Kamu kan cuma penyambut tamu, sok hebat banget. Apa katamu? Wakil Direktur Zhang, jangan marah. Istri saya ngomong sembarangan, jangan marah. Lan Sihua, mau apa sih? Ini wakil Direktur Zhang dari grup Y, kalau sampai tersinggung, masih bisa apa? Linkin, kamu kan setidaknya putra sulung keluarga Lin di Jiangcheng. Kenapa sekarang jadi rendah diri? Jangan-jangan keluarga Lin kalian sedang ada kesulitan? Sayang, jangan khayal, keluarga Lin kami ini keluarga kaya turun-temurun di Jiangcheng. Mana mungkin ada kesulitan? Aku cuma mikir, kita semua rukun biar rezeki lancar, kan? Gini aku bicara sama wakil Direktur Zhang. Wakil Direktur Zhang, undangan ini pasti asli. Sejujurnya paman istriku adalah dari grup Y Direktur Utama Chen Zenshan, undangan ini dari dia. Chen Zenshan itu adalah orang yang dibina langsung oleh presiden. Apa mungkin presiden yang menyuruh grup Lin ikut tender? Kalau begitu kalian masuk saja. Sihua, ayo.
Pantas saja tender yang diadakan orang terkaya benar-benar bagus. Sayang, kamu jalan-jalan dulu, aku cari orang terkaya. Bibi, tamu hari ini terlalu banyak, pelayan kurang. Zichen lagi bicara dengan bos jadi terpaksa merepotkan Bibi untuk bantu. Anak bodoh, kamu sibuk membantu warga berkorban banyak, Bibi cuma bantu kerja. Apa repotnya? Ini malah merepotkan Bibi. Lan, Lan Si Hua, kamu ngapain? tadi aku dengar suara kalian berdua, aku kira mataku salah lihat. Ini tender, kamu ngapain? Tentu saja ikut tender, masa seperti kalian berdua jadi pelayan? Pelayan kenapa? Pelayan juga cari nafkah dengan kemampuan sendiri. Lan, kamu dulu kan putri keluarga. Lan, kenapa sekarang jatuh begini? Suamimu yang kampungan itu sudah tua, istri aja nggak bisa menghidupi sampai kalian berdua harus melayani orang lain. Aduh, benar-benar pecundang. Lan Si Hua, diam kau. Aku nggak izinkan kau hina suamiku. Haha, pecundang itu nggak bisa apa-apa, masa nggak boleh aku bilang? Orang yang nggak berguna cuma kamu yang bodoh yang menganggapnya berharga. Lan Si Hua, aku nggak mau lihat kamu sekarang, pergi sekarang. Iya, keluar. Heh, istri jelek, kamu bilang apa? Bibi, Budak pelayan berhak suruh aku keluar? dia jelas berhak. Hahaha, Lan, apa aku tidak salah dengar? Kamu bilang tender ini diadakan oleh keluargamu? Betul, kamu tidak salah dengar, jadi sekarang, tolong segera pergi. Aduh, aku bilang. Apa kamu gila? Jangan bermimpi, oke? Tender ini diadakan oleh keluargamu? Menurutmu begitu? Maka orang terkaya di Jiangcheng. Dia adalah kakak iparku? Jangan sombong, aku dan keluarga Lan, kalian sekarang, tidak ada hubungan sama sekali. Benar, Lan kami tidak punya adik seperti kamu. Menurutku, kalian sebaiknya jangan bermimpi lagi. Kerja sebagai pelayan saja. Kalau orang terkaya di Jiangcheng tahu, kamu mengaku sebagai keluarganya. Itu akan membuat kalian berdua kena batunya. Itu yang seharusnya aku katakan padamu. Setahu aku, keluarga Lin akhir-akhir ini sering kena masalah tender seperti ini. Keluarga Lin tidak memenuhi syarat untuk masuk. Lalu, boleh tanya, undangan kalian dari mana? Apa urusanmu? Kerja sebagai pelayan saja kalian, tentu saja ada hubungan langsung denganku. Karena tender ini diadakan oleh keluargaku, aku tidak akan mengizinkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat masuk ke lokasi tender. Sebelum aku menelepon polisi, tolong segera tinggalkan tempat ini. Lan, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu tahu ini di mana? Tempat ini adalah wilayahku. Kamu di desa kalian itu pura-pura saja masih oke lah. Datang ke sini masih pura-pura juga? Aku bilang padamu. Hari ini suamiku juga datang. Suamiku, dia adalah orang terkaya dari keluarga Lin di Jiangcheng. Tuan muda keluarga Lin Jiangcheng, belum pernah dengar, tapi setelah kamu bilang, aku cukup tertarik. Penasaran ingin lihat. Oke, tunggu suamiku datang. Aku mau lihat kalian bagaimana sayang kakak Linkin. Mereka berdua itu dulu di desa Ye yang menindas aku dan ibuku. Berani menindas istriku itu berarti menindasku? Kamu tahu siapa aku? Saya sarankan kalian minta maaf dengan baik-baik. Kalau tidak kalian akan menanggung akibatnya. Ya ampun, sombong sekali. Tapi setahuku, keluarga Lin kalian sepertinya akan bangkrut, ya? Sial, dia seorang wanita desa. Bagaimana dia tahu urusan keluargaku? Hei, Zichen, kenapa dalam daftar tender kali ini tidak ada keluarga Lin? Mereka di bidang ini bukannya juga yang terbaik? Keluarga Lin ini akan segera bangkrut, kamu tidak tahu? Apa? Proyek keluarga Lin sering gagal, rantai modalnya sudah putus. Ini sudah tersebar di industri pernikahan antara keluarga Lan dan Lin. Saya pikir masalah ini kamu sudah tahu sejak lama. Aku tidak tahu. Tapi ayah pasti tahu. Jadi, ayah sebelum meninggal bilang, apa? Menyuruhku menikah ke keluarga Lin. Aku kira ayah memikirkan aku. Ternyata hanya tidak ingin Lan Si Hua menderita. Lan, gak apa-apa ya. Zichen, aku benar-benar tidak layak dicintai? Lan, bukan begitu. Kamu baik. Sangat baik. Itu masalah mereka. Mereka tidak tahu menghargaimu. Tapi Zichen, apakah aku benar-benar layak dihargai? Kamu adalah aku, Ye Zichen, gadis terbaik, yang pernah kutemui seumur hidup. Adalah harta karun yang kudapatkan dengan keberuntungan luar biasa. Bukan hanya aku, tapi juga bibi dan juga penduduk desa, mereka semua menganggapmu baik. Lan, ingatlah jangan untuk orang dan hal yang tidak berharga, bersedih dan berduka.
Zichen benar, karena mereka sudah melakukan sampai sejauh ini, untuk apa aku masih memikirkan kasih sayang yang tidak pernah ada, dan bersedih sia-sia, membuat orang yang peduli padaku ikut bersedih juga. Zichen, terima kasih yang selalu peka terhadap kesedihanku, seperti orang tua yang membimbingku menyayangiku. Apa maksudmu? Kamu bilang aku tua? Tidak, mana berani. Bangkrut? Jangan ngawur. Mana mungkin keluarga Lin bangkrut? Sayang, jangan dengar omongannya. Keluarga Lin ini besar dan kaya, mana mungkin bangkrut? Dia cemburu sama kamu menikah lebih baik darinya, lagi pula suaminya itu sudah tua. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa dibandingkan denganku. Kak Linkin, kamu benar. Lan, aku tahu sebelumnya, kamu ingin sekali menikah dengan Kak Linkin. Tapi apapun yang kamu katakan, Kak Linkin sudah tidak tertarik padamu. Aduh, ya ampun. Apa kamu kebanyakan makan tai? Kira semua orang sama sepertimu? Sebagai saudari, aku menasihatimu. Makan yang enak-enak aja. Lan, coba kamu bilang sekali lagi. Percaya nggak aku robek mulutmu? Sayang, tenang dulu. Kita nggak perlu sama orang kampung ini, nggak usah ditanggapi, cuma nurunin harga diri kita. Kita cari orang terkaya dulu urus bisnis, nanti kita urus mereka juga belum telat. Lan, kali ini, aku nggak akan turun level sama kamu, kita cari orang terkaya dulu bicara kerjasama. Setelah kerjasama selesai, aku jadi nyonya muda keluarga Lin. Nanti seberapapun kamu memohon padaku, aku nggak akan kasih kamu 1 sen pun. Orang terkaya di Jiangcheng, kalian tahu wajahnya seperti apa, namanya siapa? Orang terkaya Jiangcheng sih aku belum pernah lihat. Tapi pasti dia sopan dan berpenampilan menarik. Kalau aku bisa melihatnya, pasti aku kenali. Betul? Hei, kalian orang kampungan pada ketawa apa sih? Gak kok. Taipan Jiangcheng itu memang cukup tampan, sih. Iya kan? Heh, ngomong gitu. Kayak lo pernah ketemu Taipan aja. Tentu aja aku pernah. Aku bukan cuma kenal dia, tapi kita juga bakal hidup bareng seumur hidup. Hahaha, Lan. Menurut gue otak lo bermasalah ya. Berani banget lo ngimpi. Berani juga lo ngomong. Aduh. Sudah, tender sebentar lagi mau dimulai. Kalian, segera, pergi dari sini sekarang juga. Lo suruh pergi ya pergi. Emangnya gue harus dengerin lo? Berdasarkan fakta. Hari ini tender diadakan oleh keluarga kami. Kalian gak punya hak untuk ikut. Ayo, pergi. Hei, nenek tua, lo mau apa sih? Lan, lo berani mukul gue. Lan Sihua, lo hina keluarga gue. Lain kali gue bakal mukul lo lagi. Linkin, lo berdiri aja di situ ngapain? Istri lo dipukul aja lo gak bantu, tangkap dia. Hei, lo mau apa? Jangan ganggu Lan kami. Minggir. Tante, Lan Sihua. Kalian kelewatan, dia itu orang yang lebih tua. Kok kalian tega sama dia? Orang kampungan dari desa. Pantas disebut orang tua? Lan, mending lo khawatirin diri lo aja deh. Zichen, 2 bajingan ini mengganggu Lan. Lepaskan. Aku tidak ingat tender hari ini mengundang keluarga Lin dan keluarga Lan. Bagaimana kalian bisa masuk? Siapa kamu? Bagaimana aku bisa masuk? Bukan urusanmu. Kak Lin Chin, dia itu suami kakakku orang kampung itu. Kukira siapa? Ternyata cuma orang kampung. Sebelum aku marah, sebaiknya kalian pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Aduh, sombong amat. Orang kampung sombong banget. Kau percaya tidak? Aku gerakan jari, bisa menghabisi nyawa seluruh keluargamu. Aduh, sakit bajingan. Lepaskan aku sekarang. Hei orang kampung, lepaskan tanganku. Kak Linkin, kau tidak apa-apa? Mana mungkin tidak apa-apa? Cepat suruh dia lepaskan aku. Lan, kau gila. Cepat suruh orang rumahmu si kampungan itu lepaskan. Kalau sampai melukai Kak Linkinku, kalian tidak akan mampu membayar meskipun dengan 10 nyawa. Benar, kalian para orang kampung, cepat lepaskan aku. Aku ini tamu kehormatan yang diundang oleh orang terkaya. Kalau orang terkaya melihat kau memperlakukan aku seperti ini, hati-hati, kalian akan menanggung akibatnya. Siapa yang berisik di sini? Wakil Direktur Zhang, kebetulan sekali Anda datang. Orang-orang kampung ini sedang mengganggu suamiku. Orang ini malah mengaku sebagai orang terkaya di Jiangcheng. Cepat pecat mereka semua. Siapa yang kamu sebut orang kampung? Mereka orang kampung. Suami. Kamu ini siapa?
Berani-beraninya memfitnah keluarga Direktur Ye. Ini, Wakil Direktur Zhang, apa maksudmu? Kau kenal orang kampung ini? Direktur Ye adalah Presiden Grup Ye. Juga orang terkaya di Jiangcheng. Kalian berdua berani-beraninya di tender Direktur Ye bicara sembarangan. Terang-terangan memfitnah Direktur Ye dan keluarganya. Kalian tidak mau hidup di Jiangcheng lagi? Mustahil. Mana mungkin dia orang terkaya di Jiangcheng? Apa? Kamu masih belum percaya? Wakil Direktur Grup Y yang terhormat masa mau berbohong demi kalian? Selesai. Tidak kira dia benar-benar orang terkaya. Ini semua gara-gara kamu, perempuan jalang. Kamu bikin aku bermusuhan dengan orang terkaya. Kakak ipar. Demi hubungan keluarga kita, ampuni aku, lepaskan keluarga Lin. Keluarga Lin benar-benar akan bangkrut. Lin Qin, apa katamu? Bukankah dulu kamu bilang keluarga Lin baik-baik saja? Kenapa bisa bangkrut? Lan Sihua, tidak menyangka ya, ayah sebelum meninggal, sudah berpesan berkali-kali jangan sampai kamu menikah ke keluarga Lin. Sayang sekali kamu dan ibu. Selalu salah sangka. Kira ayah lebih memihak aku, berebut-rebutan memaksa masuk ke lubang api keluarga Lin. Benar-benar karma. Lin Qin, kamu berani menipuku. Mana uangku? Kembalikan uang maharku. Siapa yang berutang padamu? Lan Sihua, aku tidak takut bilang padamu, alasanku menikahimu ya cuma karena uang keluarga Lan. Kalau tidak... Maaf, Tuan Muda Lin, Anda orang kota kami, orang desa keluarga Lin dari akarnya sudah busuk. Saya tidak mau membantu dan tidak bisa membantu. Wakil Direktur Zhang udara sudah dingin keluarga Lin harus bangkrut. Ganteng banget, suka banget. Direktur Y demi hubungan keluarga kita, Direktur Y, ampuni aku. Panggil orang. Pak Y, Direktur Y, hey. Lan Sihua, kamu sekarang tahu salah, tapi sudah terlambat. Kamu dan ibumu mengusirku dari keluarga Lan. Sejak saat itu aku dengan keluargamu sudah tidak ada hubungan sama sekali. Kakak, jangan tinggalkan aku. Tapi aku kakak kandungmu, kamu tidak boleh tidak peduli padaku. Ada apa ini? Bu, kita semua ditipu oleh keluarga Lin. Keluarga Lin sudah bangkrut. Uang maharku, semuanya sudah habis ditipu sama dia. Apa? Dan kakakku itu, dia tidak pernah menipu kita. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Ibu, tidak nyangka, kan? Kamu yang sejak kecil kau gendong di tangan, putri yang sangat kau sayangi, salah orang. Sedangkan aku ini, yang sama sekali tidak kau anggap, putri yang tidak kau sayangi, malah tanpa sengaja menikah dengan Taipan. Pasti sakit hati, kan? Sampai saat ini, di hatimu masih hanya ada Lan Sihua. Sudahlah. Sekarang aku sudah memiliki keluarga yang sungguh sayang padaku, juga tidak butuh kasih sayang palsu kalian ini. Chen Chaiyun, Lan Sihua, aku bilang sekali lagi yang terakhir, hanya Zichen dan Bibi yang merupakan keluargaku. Aku dan kalian keluarga Lan, sama sekali tidak ada hubungan. Aku nggak bisa bantu kalian, dan juga nggak mau bantu. Untuk orang seperti kalian, kami nggak akan bantu kalian. Lan membantu desa kami, menyembuhkan angsa yang sakit, dan juga membantu kami merencanakan dengan teliti, proyek kesehatan dan pemulihan. Tanpa dia, desa Yejia kami, tidak akan seperti sekarang. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawan seluruh desa kami. Benar, kan? Benar. Terima kasih semuanya, terima kasih, Kepala Desa. Aduh, ini semua salahmu. Dari kecil kamu selalu pilih kasih padaku. Perlakuanmu buruk pada kakakku, membuat kakakku begitu membenciku. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Sihua, aduh, sungguh malang, sungguh malang. Ayo, Kepala Desa, ayo, silakan masuk. Ayo, cepat. Selamat. Aduh, terima kasih. Ayo, Kepala Desa, silakan masuk. Selamat. Selamat untuk Lan. Ada di dalam rumah. Bersama bayinya. Aduh, ayo, terima kasih. Ayo, masuk. Bayinya sudah tidur. Ya? Para warga sudah pulang? Semua sudah pulang. Mereka semua peduli padamu. Bibi Wang juga bilang, setelah kamu selesai masa nifas, dia akan bantu jagain bayinya. Tolong sampaikan terima kasihku pada warga. Lan, terima kasih. Sebelum bertemu denganmu, aku nggak pernah berani membayangkan aku bisa memiliki kebahagiaan yang sederhana dan hangat seperti ini. Zichen, tenanglah. Aku pasti akan membawamu dengan baik dan anak kita bertiga akan terus berjalan bersama dengan bahagia.
Kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta, melainkan dua hati. Cinta bukan saling menatap, melainkan kita harus memandang ke arah yang sama.